Iya Bapak, insya Allah siap. Ya, bagus. Kalau saya sesuai ya. Jadi nanti akan segera saya sampaikan linknya, karena memang perlu kami sampaikan segera sekali bahwa kita dalam rangka program internasionalisasi, maka kita berupaya keras untuk bisa menggandeng banyak kampus di luar negeri dalam rangka memberikan kualitas pelayanan pembelajaran yang lebih kapabel, yang lebih bermutu untuk Bapak Ibu semua. Jadi kemarin saya sudah sepakat dengan Dorodo untuk melaksanakan kegiatan kuliah kami, dan mungkin juga akan ada balikan dan mungkin besok kita akan diundang ke sana untuk memberikan perkuliahan kami juga. Terus kemudian kami juga sedang berusaha untuk menciptakan peluang sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan program seeking maupun internship yang tidak hanya di dalam negeri tapi bisa ke luar negeri. Mumpung kita masih online, jadi masih sangat berpeluang untuk kita laksanakan. Nah, ini merupakan salah satu upaya kita dalam rangka meningkatkan standar mutu di prodi. Sehingga saya berharap Bapak Ibu semua memberikan dukungan ya. Jadi setiap kegiatan seperti ini silakan untuk berkontribusi, termasuk jika ada event internasional silakan saja untuk mengikuti ya, baik diselenggarakan oleh UNESA maupun dari luar UNESA, karena itu sangat penting untuk kita semua. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bu Kartika, boleh? Ada Bu Kartika? Iya Bapak. Ya, kemarin Bu Kartika sudah mengirimkan PPT dan makalah kepada saya. Saya persilakan hari ini ditampilkan. Ya, silakan. Ya, mungkin nanti sambil ini ya, kalau yang kemarin masih ada pertanyaan boleh. Jadi kemarin terus terang waktu kita terbatas gitu ya, sehingga saya tidak bisa secara maksimal untuk mengeksploitasi apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Tapi insya Allah jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan atau kita diskusikan. Oke, saya persilakan Bu Kartika dan teman-teman untuk mempresentasi. Selamat pagi Pak Eko, Selamat pagi ya. Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya dengan akhir 006, kemudian Bu Risa dengan akhir 011 dan Pak Sur dengan akhir 030 akan mempresentasikan materi tentang komponen dan desain kurikulum. Sebelumnya kita flashback dulu ke definisi awal dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya teori serta kurer yang artinya tempat bertuju. Arti harafiahnya sendiri adalah sebuah jarak yang ditempuh oleh pelari supaya mendapatkan medali atau penghargaan yang lain. Dalam dunia pendidikan, kurikulum diadaptasi menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal yang pertama mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu sendiri memuat metode belajar mengajar, cara mengevaluasi siswa dan seluruh program, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi, dan struktur yang berhubungan dengan waktu, keuangan, dan pemilihan mata pelajaran. Oleh karena itu, kurikulum dianggap sangat penting untuk dimiliki oleh sekolah karena merupakan pedoman baik bagi guru, siswa, dan juga orang tua dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian, kurikulum seringkali juga mengalami perkembangan secara relevan dan mampu menjawab perkembangan zaman. Sehingga di dalam pengembangan kurikulum perlu diperhatikan komponen dan desain kurikulum itu sendiri.
Berikut saya akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Ada 5 hal yang kami temukan dalam komponen kurikulum. Yang pertama yaitu materi. Saya tinggal dari tujuan dulu, tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, evaluasi, organisasi, dan materi pembelajaran. 5 komponen kurikulum ini bersifat holistik dan memiliki kaitan erat satu dengan yang lain. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tujuan pendidikan. Jadi ini adalah komponen kurikulum yang pertama. Tujuan pendidikan secara universal akan menjangkau 3 jenis nilai utama, yaitu ekonomi, bertahan hidup, dan aktivitas. Kita bahas satu-satu dulu. Ekonomi itu sendiri di sini artinya memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang maksimal kepada individu dan kelompok sehingga mereka dapat mengelola kehidupan pribadi dan kolektif mereka semaksimal mungkin. Kemudian tujuan yang kedua yaitu harus menjalankan nilai ekuitas, di mana memungkinkan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan ekonomi dengan memberikan mereka pendidikan dasar yang setara. Tujuan yang ketiga yaitu harus menjangkau nilai bertahan hidup, di mana mengizinkan setiap bangsa untuk mentransmisikan dan memperkaya warisan budayanya dari generasi ke generasi, tetapi juga membimbing pendidikan menuju saling pengertian dan menuju apa yang telah menjadi realisasi tujuan bersama di seluruh dunia. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan khusus, yaitu tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan tujuan pendidikan menengah kejuruan. Ketiga tujuan pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan ini pada prinsipnya adalah sama, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Hanya saja di pendidikan menengah kejuruan, pendidikan lebih lanjut di sini adalah pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Tujuan pendidikan institusional tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang dicapai dari setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau di satuan pendidikan tersebut. Komponen kurikulum yang kedua adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan filsafat klasik, filsafat progresivisme, dan filsafat konstruktivisme. Berdasarkan filsafat klasik, materi pembelajaran ini menekankan pada penguasaan materi. Sedangkan pada filsafat progresivisme, materi pembelajaran menekankan pada kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Untuk berdasarkan filsafat konstruktivisme, materi pembelajaran dikemas dalam bentuk tema dan topik dari masalah sosial yang krusial. Berikutnya lebih jauh tentang materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama adalah teori, di mana teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau proposisi yang saling berhubungan, yang mengajukan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasikan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang berikutnya adalah konsep. Konsep di sini adalah suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan yang merupakan definisi singkat dari suatu fakta atau gejala. Kemudian generalisasi adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal khusus bersumber dari analisis, pendapat, atau pengertian dalam penelitian. Yang berikutnya adalah prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengenai hubungan antara beberapa konsep.
Kemudian materi pembelajaran juga disusun berdasarkan prosedur, di mana prosedur adalah langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Kemudian juga disusun dalam bentuk fakta, sejumlah fakta di sini adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang penting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Kemudian materi pembelajaran juga disusun dalam bentuk istilah, adalah penggunaan kata yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Juga selain itu materi pembelajaran disusun dalam bentuk definisi, di mana definisi adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya, dan yang terakhir berdasarkan dalam bentuk proposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan itu. Yang berikutnya masih berkaitan dengan materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran harus diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah kesalahan atau kevalitan. Kevalitan di sini dalam arti materi yang dikeluarkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesalahannya. Di samping itu, materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Yang kedua juga harus diperhatikan adalah tingkat kepentingan. Materi yang dipilih harus benar-benar diperlukan peserta didik. Mengapa dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Yang ketiga harus memperhatikan kebermanfaatan. Materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Manfaat akademis di sini adalah memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan digunakan lebih lanjut pada bidang yang lebih lanjut. Sedangkan manfaat non-akademis dapat mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah layak dipelajari. Materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitannya, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, maupun aspek kewalayannya terhadap pemanfaatan materi dan kondisi setempat. Dan hal terakhir dalam menentukan materi pembelajaran yang harus diperhatikan adalah menarik minat. Materi yang dipilih adalah menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menimbulkan rasa ingin tahu, sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri kemampuan. Sebuah susunan materi pembelajaran menurut MS Utama Jimata yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sekuens kronologis. Sekuens kronologis artinya susunan materi pembelajaran mengandung urutan waktu. Adalah sekuens kausal, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Yang ketiga adalah sekuens struktural, di mana susunan materi pembelajaran mengandung struktur materi. Kemudian yang keempat adalah sekuens logis dan psikologis, di mana sekuens logis merupakan susunan materi pembelajaran dimulai dari bagian menuju ke keseluruhan, dari yang sederhana menuju ke yang kompleks. Sedangkan sekuens psikologis sebaliknya dari yang keseluruhan menuju bagian-bagian atau dari yang kompleks menuju yang sederhana. Menurut sekuens logis, materi pembelajaran disusun dari nyata ke abstrak, dari benda ke teori, dari fungsi ke struktur, dari masalah bagaimana ke masalah mengenai. Sekuens kelima adalah sekuens spiral. Sekuens spiral ini adalah susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang berulang dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Sekuens keenam adalah sekuens penyampaian ke belakang. Dalam sekuens ini mengajar dimulai dengan langkah akhir dan mundur ke belakang. Sekuens berikutnya adalah sekuens berdasarkan hierarki belajar. Sekuens berdasarkan hierarki belajar adalah prosedur pembelajaran dimulai menganalisis tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dicari suatu hierarki urutan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tersebut. Hierarki tersebut menggambarkan urutan perilaku apa yang berulang-ulang harus dikuasai peserta didik, berturut-turut sampai dengan perilaku terakhir.
Yang berikutnya adalah strategi pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran, apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penyelesaian informasi intelektual sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan peneliti filsafat klasik, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Di sini, guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Sedang peserta didik menjadi sebagai objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya bersifat pengujian atau ekspositorik secara massal, seperti ceramah atau seminar. Selain itu, pembelajaran cenderung lebih bersifat tekstual. Kemudian, menurut kalangan progresivisme yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran, seharusnya adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Setelah itu menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dengan sampai tujuan belajarnya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendapat dukungan dari beberapa kalangan yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok. Di sini pembelajaran cenderung bersifat kontekstual. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk pengajian dari guru, tetapi lebih bersifat individual, langsung dan memanfaatkan proses dinamika kelompok atau kooperatif, seperti pembelajaran modular, observasi, simulasi atau role-play, diskusi dan seterusnya. Dalam hal ini, guru tidak banyak melakukan intervensi. Peran guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan guide. Sebagai fasilitator, guru berusaha menciptakan dan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya. Sebagai motivator, guru berupaya untuk mendorong dan menstimulasi peserta didiknya agar dapat melakukan perbuatan belajar. Sedangkan sebagai guide, guru melakukan pembimbingan dengan berusaha mengenal para peserta didiknya secara personal. Terkait dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, belakangan ini mulai muncul konsep pembelajaran dengan istilah AKPEM yang merupakan akronim dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya seorang guru seyogyanya dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara variatif. Ini pengikut, highlight, ini berbentuk kita bersama, menggunakan berbagai strategi yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi. Untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh Lisa. Baik, terima kasih untuk buka-buka. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami Bapak terkait dengan komponen-komponen kurikulum yang selanjutnya yaitu organisasi kurikulum. Programnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum ini memunculkan banyaknya terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Setidaknya ada 6 ragam dalam mengorganisasikan kurikulum, yaitu yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah atau isolated subject, di mana kurikulum ini terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Semua materi akan diberikan sama. Pengorganisasian kurikulum yang kedua yaitu diorganisasikan berdasarkan mata pelajaran berkorelasi. Korelasi ini diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Prosedur yang ditempuh dalam mengorganisasikan kurikulum ini yaitu menyampaikan pokok-pokok yang sangat berkorelasi guna memudahkan peserta didik memahami pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu bidang studi, di mana organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan dalam satu bidang pelajaran. Salah satu pelajaran yang dapat dijadikan core subject dan mata pelajaran lainnya dikorelasikan dengan core tersebut. Yang keempat yaitu program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajaran tertentu.
Yang kelima yaitu inti masalah atau core program, di mana suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah-masalah ini diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalah. Jadi pada organisasi kurikulum ini kita ambil beberapa inti masalah dari mata pelajaran yang ada. Sehingga nanti mata pelajaran ini akan menjadi pisau analisisnya dan diberikan secara terintegrasi. Yang keenam yaitu eclectic program, di mana suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang berpusat pada pelajaran dan peserta didik. Berkenaan dengan beberapa organisasi kurikulum yang sudah ada ini, menurut kelompok kami, kurikulum K13 atau kurikulum 2013 yang saat ini sedang dilaksanakan di Indonesia itu lebih cenderung menggunakan pengorganisasian yang bersifat eclectic program atau yang nomor 6, di mana kurikulum 2013 ini nantinya terbagi menjadi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di mana kelompok-kelompok mata pelajaran tersebut nantinya dijabarkan lagi ke dalam sejumlah mata pelajaran tertentu yang disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan lokal, disediakan pula mata pelajaran muatan lokal, serta untuk kepentingan penyaluran bakat dan minat peserta didik, disediakan kegiatan pengembangan diri. Next. Komponen kurikulum yang selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Apa yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum itu dan mengapa kita memerlukan yang namanya evaluasi kurikulum? Sebelum masuk pada slide, saya ingin menyampaikan pengertian dari evaluasi kurikulum terlebih dahulu, di mana evaluasi kurikulum ini merupakan evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Apakah evaluasi tersebut ditujukan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem kurikulum atau komponen-komponen tertentu saja dalam sistem kurikulum tersebut? Maka, agar hasil evaluasi kurikulum ini tetap bermakna, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Evaluasi kurikulum ini memegang peranan yang sangat penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Mengapa? Karena hasil-hasil evaluasi kurikulum ini nantinya dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum ini nantinya juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, serta cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya yang lebih baik lagi. Selanjutnya, menurut Nana Saudi Madinata pada tahun 1997 ada 3 pendekatan dalam melakukan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian atau analisis komparatif ini yaitu pendekatan yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Jadi kurikulum ini kurikulum yang sudah ada ini dibandingkan dengan kurikulum yang lainnya. Yang kedua, pendekatan dalam evaluasi kurikulum yaitu pendekatan secara objektif. Artinya apa? Kurikulum ini tidak dibandingkan dengan kurikulum yang lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan khusus yang objektif. Pada pendekatan ini, seorang evaluator atau tim evaluator berperan penting dalam menghimpun pendapat-pendapat orang luar tentang inovasi-inovasi kurikulum pembelajaran yang akan disampaikan. Yang ketiga, pendekatannya yaitu pendekatan campuran multivariasi.
Pendekatan ini merupakan strategi yang memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serentak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, sedangkan menurut Tafelberg pada tahun 1972 menggolongkan bahwa evaluasi kurikulum ini bisa dievaluasi menjadi 4 dimensi, yaitu konteks, input, produk, dan proses. Yang pertama yaitu konteks. Konteks ini yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program bersangkutan. Contohnya yaitu kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan yang bersangkutan, kemudian disampaikan pada sasaran yang ingin dicapai oleh pekerja dalam kurun waktu tertentu, kemudian terkait masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja yang bersangkutan. Yang kedua yaitu evaluasi terhadap input. Input di sini yaitu bahan, peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan, seperti dokumen kurikulum, materi pembelajaran yang dikembangkan, staf pengajar, sarana dan prasarana, serta media pendidikan yang digunakan. Evaluasi kurikulum yang ketiga yaitu proses pembelajaran, yaitu pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut, meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, serta pengelolaan program pengajaran. Evaluasi yang keempat yang dilakukan yaitu terkait produk atau hasil, yaitu keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan, mencakup tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Selanjutnya, dalam mendesain suatu kurikulum selanjutnya yaitu bagaimana desain kurikulum. Dalam mendesain sebuah kurikulum kita harus memiliki beberapa prinsip acuan. Namun sebelum saya menyampaikan tentang prinsip acuan dalam desain kurikulum, apa yang dimaksud dengan desain kurikulum itu sendiri? Suatu desain kurikulum merupakan suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari perencanaan, yang dilanjutkan dengan validasi, implementasi, dan evaluasi, di mana proses pengembangan kurikulum itu harus bersifat menyeluruh dan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Apa saja prinsip-prinsip dalam mendesain kurikulum? Yang pertama yaitu desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diterapkan. Yang kedua yaitu bermakna. Apa maksud dari bermakna ini? Desain kurikulum itu harus memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan dibimbing oleh guru. Acuan yang ketiga yaitu menyediakan peluang. Artinya apa? Desain kurikulum itu harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam membimbing dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Yang keempat, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Acuan yang kelima yaitu desain harus mendorong guru untuk mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah sehingga pembelajaran menjadi lebih real atau aplikatif. Yang keenam yaitu desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa ini bisa berkembang sejalan dengan pengalaman yang terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman-pengalaman berikutnya. Yang ketujuh, desain kurikulum harus dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Yang kedelapan yaitu desain kurikulum harus bersifat realistis, layak dan dapat diterima oleh kalangan umum. Selanjutnya, terkait dengan desain kurikulum, ada banyak ahli yang menyampaikan
tentang desain-desain kurikulum, namun kita akan membahas desain-desain kurikulum menurut ilmuwan Longstreet, di mana desain kurikulum ini dibagi menjadi beberapa desain, yaitu ada disiplin ilmu, ada disiplin teknologi, desain kurikulum yang berorientasi pada masyarakat, dan desain kurikulum yang berorientasi pada siswa. Selanjutnya, yang pertama yang saya akan sampaikan yaitu desain kurikulum disiplin ilmu. Menurut Longstreet, desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat kepada pengetahuan atau the knowledge-centered design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Dalam hal ini, berarti berorientasi pada disiplin ilmu artinya berorientasi pada pengetahuan. Selanjutnya, terdapat 3 bentuk organisasi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu, yaitu subject center kurikulum, correlate kurikulum, dan integrated kurikulum. Yang akan disampaikan pada slide berikutnya. Yang pertama, yaitu desain kurikulum disiplin ilmu berdasarkan subject center kurikulum, yaitu subject center kurikulum yang dimaksud di sini adalah bahan atau isi kurikulum itu sendiri yang disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. Misalnya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, kimia, fisika, dan yang lainnya. Mata pelajaran itu tidak berhubungan satu sama lain. Pada pengembangan kurikulum di dalam kelas atau pada kebiasaan belajar mengajar, setiap guru hanya bertanggung jawab pada mata pelajaran itu diberikan oleh guru yang sama. Oleh karena itu, organisasi bahan atau isi kurikulum berpusat pada mata pelajaran secara terpisah-pisah. Yang kedua yaitu desain kurikulum disiplin ilmu, correlate kurikulum. Jika yang sebelumnya yaitu subject center kurikulum, bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, sedangkan pada correlate kurikulum ini mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau mata pelajaran yang sejenis ini dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi, seperti misalnya mata pelajaran IPS yang di dalamnya ada geografi, sejarah, ekonomi, dan ada juga mata pelajaran IPA, itu di dalamnya memuat mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika. Mengkorelasi bahan atau isi materi kurikulum ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan struktural, di mana dalam pendekatan ini kajian suatu pokok bahasan ditinjau dari beberapa mata pelajaran jenis. Seperti misalnya kajian suatu topik tentang geografi, itu tidak semata-mata ditinjau dari sudut geografi saja, tapi bisa ditinjau dari sudut sejarah, ekonomi, atau budaya. Yang kedua yaitu pendekatan fungsionalnya. Pendekatan ini didasarkan kepada pengkajian masalah yang berada dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mengambil suatu topik pada mata pelajaran tertentu, selanjutnya topik itu dikaji oleh berbagai mata pelajaran yang memiliki keterkaitan. Misalkan masalah tentang kemiskinan yang bisa ditinjau dari sudut ekonomi, geografi, sejarah maupun saintisnya. Yang pendekatan ketiga yaitu pendekatan daerah, di mana pada pendekatan ini materi pembelajaran ditentukan berdasarkan lokasi atau tempat, seperti mengkaji daerah di kota ditinjau dari keadaan iklim, sejarah, sosial budaya maupun ekonomi. Yang selanjutnya yaitu integrated kurikulum. Pada organisasi kurikulum yang menggunakan model integrated ini tidak lagi menampakkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi, belajar dari suatu pokok masalah, tapi kita belajar dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Masalah tersebut kemudian dinamakan unit.
Belajar berdasarkan unit bukan hanya menghafal sejumlah fakta, akan tetapi juga mencari dan menganalisis fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Jadi belajar melalui pemecahan masalah itu diharapkan perkembangan siswa itu tidak hanya terjadi pada segi intelektual saja, tapi pada keseluruhan aspek seperti aspek sikap, emosi maupun keterampilan. Selanjutnya yaitu desain kurikulum yang berorientasi pada masyarakat. Ini akan disampaikan oleh anggota kami ketiga yaitu Pak Izur. Kepada Pak Izur dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Risa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Risa. Ini ada desain kurikulum yang berorientasi pada masyarakat. Ada 3 perspektif dalam desain kurikulum yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Yang pertama ada perspektif status quo, kemudian ada perspektif pembaruan, yang terakhir ada perspektif masa depan. Next. Pada perspektif status quo ini, rancangan kurikulum diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Dalam perspektif ini, kurikulum merupakan perencanaan untuk memberikan pengetahuan keterampilan kepada anak didik sebagai persiapan menjadi orang dewasa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, yang dijadikan dasar oleh status quo-nya adalah Franklin Bowfield. Franklin Bowfield mengemukakan kegiatan-kegiatan utama dalam kehidupan masyarakat yang disarankan untuk menjadi isi kurikulum. Yang pertama ada kegiatan berbahasa atau komunikasi sosial. Yang kedua ada kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya yang ketiga ada kegiatan dalam kehidupan sosial seperti bergaul dan berkelompok dengan orang lain. Kemudian yang keempat ada kegiatan menggunakan waktu senggang dan menikmati rekreasi. Yang kelima ada usaha menjaga kesegaran jasmani dan rohani. Yang keenam ada kegiatan yang berhubungan dengan religius. Selanjutnya kegiatan yang berhubungan dengan peran orang tua seperti membesarkan anak, memelihara kehidupan keluarga yang harmoni. Kemudian kegiatan praktis yang bersifat vokasional atau keterampilan tertentu. Yang terakhir melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat seseorang. Pada kehidupan masyarakat, menurut Bowfield tidak akan terlepas dari aspek-aspek tersebut. Oleh karena itu, isi kurikulum mestinya menyangkut hal-hal tersebut. Tiap kegiatan menurut Bowfield dirinci lagi dalam kegiatan-kegiatan yang lebih khusus untuk lebih mengarahkan tujuan dan kegiatan siswa di sekolah. Next. Selanjutnya ada perspektif pembaruan atau reformis perspektif. Dalam perspektif ini, kurikulum dikembangkan untuk lebih meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri. Kurikulum reformis mengendaki peran serta masyarakat secara total dalam proses pendidikan. Pendidikan dalam perspektif ini harus berperan untuk mengubah tatanan sosial masyarakat. Tokoh yang termasuk dalam perspektif reformis antara lain ada Paul Frey dan Ivan Illich. Mereka berpendapat bahwa kurikulum yang sekedar mencari pemecahan sosial tidak akan memadai.
kurikulum sebagai rancangan pendidikan mestinya harus mampu merombak tata sosial dan lembaga-lembaga sosial yang sudah ada dan membangun struktur sosial yang baru. Mereka berpendapat bahwa sekolah yang dikembangkan negara bersifat opresif dan tidak humanistis serta digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Selanjutnya ada perspektif masa depan atau futuris perspektif. Perspektif ini dikaitkan dengan kurikulum rekonstruksi sosial yang mempelopori dari desain perspektif masa depan ini adalah Harold Pratt sekitar tahun 1920-1930-an. Pratt melihat keseimbangan antara kurikulum yang diberikan di sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merupakan asal dan tempat kembalinya para siswa. Maka menurut Pratt, siswa harus memahami berbagai macam persoalan di masyarakat. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk mempertemukan siswa dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Ada tiga kriteria yang harus diperhatikan dalam proses implementasian kurikulum ini. Ketiganya, menurut pembelajarannya atau berdasarkan tindakan atau action dan mengandung nilai value. Yang pertama, siswa harus memfokuskan kepada salah satu aspek yang ada di masyarakat yang dianggap perlu untuk diubah. Selanjutnya, siswa harus melakukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, ada tindakan siswa harus didasarkan kepada nilai-nilai bermanfaat. Mengenai evaluasi pembelajaran diarahkan kepada kemampuan siswa mengartikulasikan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya, ada desain kurikulum berorientasi pada siswa. Asumsi yang mendasari desain ini adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membantu peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan tidak boleh terlepas dari kehidupan anak didik itu sendiri. Kurikulum yang berorientasi pada peserta didik menekankan kepada peserta didik sebagai sumber isi kurikulum. Segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum tidak boleh terlepas dari kehidupan peserta didik sebagai peserta didik. Selanjutnya, dalam mendesain kurikulum yang berorientasi pada peserta didik, Ernst Rowe dalam Rowe and Rowe pada tahun 1955 menyarankan beberapa hal. Yang pertama, kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang kedua, isi kurikulum harus mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap dianggap berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya, anak hendaknya pada subjek pembelajaran yang berusaha untuk belajar sendiri atau mandiri. Artinya peserta didik harus didorong untuk melakukan berbagai aktivitas belajar, bukan hanya sekedar menerima informasi dari guru. Selanjutnya, diusahakan apa yang dipelajari peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat perkembangan mereka. Artinya, apa yang seharusnya dipelajari bukan ditentukan dan dipandang baik dari sudut dulu atau dari sudut orang lain, tetapi adalah didik dapat dilihat minimal dari dua perspektif, yakni yang pertama anak masyarakat ini society
Selanjutnya ada perspektif psikologi, psikological kurikulum perspektif. Selanjutnya Francis Parker, seorang tokoh yang dan sumber kurikulum percaya bahwa hakikat belajar bagi siswa adalah apabila siswa belajar secara real atau nyata dari kehidupan mereka di tapi tidak perlu dialami oleh siswa itu sendiri seperti keluarga, lingkungan, baik secara fisik maupun bagi mereka. Selanjutnya ada perspektif psikologi. Dalam perspektif psikologi itu penting diinterpretasi humanistik yang muncul sebagai reaksi terhadap proses pendidik yang hanya mengutamakan aspek intelektual. Yang selanjutnya ada desain kurikulum teknologi. Model desain kurikulum teknologi difokuskan kepada efektivitas program, metode, dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai tujuan dari kurikulum. Perspektif teknologi telah banyak dimanfaatkan pada berbagai konteks, misalnya pada program pelatihan di lapangan industri, militer, serta yang lainnya. Desain sistem instruksional menekankan kepada pencapaian tujuan yang mudah diukur, aktivitas dan tes serta pengembangan bahan belajar. Salah satu ciri teori belajar ini adalah menekankan pada pola tingkah laku yang bersifat mekanik, seperti yang digambarkan dalam teori stimulus respon, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar dipandang sebagai proses respon terhadap rangsangan. Kemudian belajar diatur berdasarkan langkah-langkah tertentu dengan sejumlah tugas yang harus dipelajari. Yang ketiga, secara khusus siswa belajar secara individual, meskipun dalam hal tertentu bisa belajar secara kelompok. Selanjutnya, untuk efektivitas dan keberhasilan implementasi kurikulum teknologi hendaklah memperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, kesadaran akan tujuan. Artinya siswa perlu memahami bahwa pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, siswa diberi penjelasan tentang apa yang harus dicapai. Kemudian dalam pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk praktek kapan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Siswa perlu diberitahu hasil yang telah dicapai. Dengan demikian, siswa perlu menyadari apakah pembelajaran sudah dianggap cukup atau masih perlu bantuan. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Izul, Bu Kartika, dan urusan. Saya menikmati sekali presentasi pada hari ini karena tergabung dengan aktivitas yang lain gitu ya. Jadi memang kalau mungkin ada pertanyaan muncul gitu ya. Tapi sebelum itu saya persilakan mungkin ada 3 penanya terlebih dahulu terkait dengan apa yang sudah didapatkan oleh Bu Kartika Berti. Saya rasa ini sangat menarik sekali. Dan nanti kita juga akan saya akan mencoba untuk menunjukkan satu contoh, satu sederhana terkait dengan bagaimana desain kurikulum yang dikembangkan oleh Kak kelas Bapak Ibu yang dulu gitu, yang insya Allah akan kita persiapkan untuk kita jadikan sebagai model begitu. Tapi sebelum ke sana mungkin dari beberapa informasi kita menemukan banyak hal penting seperti disampaikan oleh Ibu Kartika tadi terkait dengan komponen desain kurikulum.
Oke, sebelum ke saya persilakan siapa yang akan menanyakan atau yang akan bertanya atau menyampaikan apapun. Oke, tidak menyampaikan mana. Silakan, dikawan dulu. Mohon izin Pak Eko, mau bertanya. Baik, untuk kelompoknya Ibu Kartika, tadi saya mencermati di salah satu prinsip mengenai mendesain kurikulum itu ada realistis, layak, dan dapat diterima. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, yaitu pandemi, di mana kurikulum kan beberapa kali mengalami perubahan yang begitu cepat. Ada yang kurikulum 2013 revisi, kemudian ada kurikulum dari UPRAT, sampai pada yang terakhir ini kurikulum pemulihan pembelajaran atau kita kenal dengan kurikulum pembelajaran. Menurut Bapak Ibu, ukuran suatu kurikulum itu layak dan diterima itu seperti apa? Atau Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ukuran kurikulum dikatakan layak dan dapat diterima. Oke, satu. Yang lain dapat silakan Bapak Ibu. Mohon Saya izin. merespon. Ya, silakan Bu Devi ya. Terima kasih atas waktunya. Tadi presentasinya juga cukup menarik, menarikkan, disebutkan tentang bahwa untuk mendesain kurikulum itu harus berdasarkan dengan masyarakat, karena tadi nanti peserta didik juga akan kembali ke masyarakat tersebut. Nah, sedangkan kurikulum sendiri itu kan sudah ditetapkan oleh kementerian ya, jadi berlaku secara nasional. Nah, bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu untuk mengkaitkan antara kurikulum yang sudah ada dengan kearifan lokal masyarakat yang ada di daerah kita masing-masing? Terima kasih. Betul, pertanyaan itu juga bagus ya. Kurikulum nasional dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat atau kearifan lokal gitu ya. Oke, yang ketiga, silakan. Sebelumnya, silakan sebelumnya. Terima kasih untuk waktu ini, Pak Eko. Izin penjelasannya. Ada mungkin beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait itu dengan salah satu komponen strategi. Apakah ini menjadi salah satu keunggulan sekolah untuk sekolah itu? Karena berdasarkan pengalaman yang saya pernah alami waktu membuat kurikulum, sekolah itu memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan sekolah yang lain. Terus kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan kurikulum itu harus berkaitan dengan masyarakatan. Apakah itu kaitannya dengan parenting yang diberikan sekolah kepada orang tua, serta bagaimana penerapan kurikulum yang diberikan pada masyarakatan? Ya, suaranya nggak begitu jelas ya Bu Rofi ya. Apa naik turun gitu. Nggak bisa mendengarkan dengan baik. Bisa diulang pertanyaan pertama. Yang pertama terkait strategi kurikulum itu seperti apa? Apakah itu merupakan keunggulan sekolah untuk menunjukkan eksistensinya? Yang kedua berkaitan bagaimana penerapan kurikulum yang berkaitan dengan masyarakatan. Ya, saya rasa cukup ya pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Arif, dari Betul. Oke, saya persilakan Bu Tika dan kawan-kawan. Ada Pak
oleh Bu Lisa dan Pak Rizal untuk merespon satu-satu. Oke, silakan. Yang pertama dari pertanyaannya Pak Rizal, kriteria dan dapat diterima itu yang bagaimana? Kan saya sekarang kurikulum cepat berganti dengan B. Menurut saya kriteria layak dan dapat diterima itu dapat diberlangsungkan secara nasional, karena kan apalagi masih pandemi dan pendidikan mau nggak mau tetap harus jalan, dan layak dan dapat diterima itu bagaimana yang saya sampaikan tadi dapat dijalankan oleh berbagai macam pola untuk melakukan kegiatan pengajaran pembelajaran. Mungkin ada tambahan dari Bukartika dan Burika, Bapak. Iya Bu, jadi ini saya menanggapi yang pertanyaan pertama tadi yang dari Pak Arif tentang bagaimana ukuran kurikulum itu bisa layak dan diterima. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi bahwa kurikulum itu layak atau diterima itu artinya bisa dilaksanakan atau diterapkan pada pembelajaran, artinya tidak membebani suatu lembaga sehingga bisa dilaksanakan secara nasional. Itu memang sesuai yang disampaikan oleh Pak Rizal, itu untuk ukuran layak dan dapat diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Mungkin kita bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Lisa. Menanggapi dari pertanyaan Pak Arif tadi, apakah bagaimana ukuran kurikulum ini layak dan dapat diterima oleh sekolah ya, dengan kondisi pandemi seperti ini. Ya. Menurut saya, kalau untuk kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sebetulnya sudah mencakup untuk kondisi pandemi itu sendiri. Jadi seperti ya kurikulum yang sekarang mungkin ya yang sedang berjalan ini, sebelum pandemi memang kita menggunakan kurikulum 13, tetapi ditegaskan oleh Mas Menteri itu sendiri bahwa walaupun kita menggunakan kurikulum 2013, tetapi tidak harus semua materi itu dihabiskan, gitu ya. Nah, ini kan yang menjadi PR kita bersama sebetulnya, karena selama ini kita cakupannya adalah materi ini harus habis. Tetapi karena kondisi pandemi ini, Mas Menteri sendiri juga sudah menggarisbawahi bahwa oke, materi tidak perlu habis, tetapi materi esensial wajib diberikan kepada siswa. Sehingga menurut saya, bagaimana ukuran kurikulum ini layak dan bisa diterima oleh sekolah masing-masing itu kembali juga ke kebutuhan sebetulnya, kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi saya rasa memang dari satu sekolah yang satu dengan sekolah yang lain implementasinya bisa berbeda-beda, walaupun kurikulum yang digunakan adalah sama, kurikulum 2013. Nah, tetapi bisa jadi satu sekolah misalnya kita bicara ada satu sekolah Surabaya itu saat ini sekolah alam misalnya gitu, mungkin dia lebih banyak menekankan kepada prakteknya gitu daripada kepada teorinya. Nah, jadi dia akan menggarisbawahi kurikulum ini layak di kurikulum 2013 layak diaplikasikan di sekolahnya, tetapi lebih menekankan pada praktek. Nah, sementara di sekolah lain, misalnya di sekolah saya, tetap menerapkan kurikulum 2013 dengan kondisi pandemi, tetapi mungkin lebih menekankan segi katakanlah misalnya kognitifnya 60%, sisanya 40%-nya ada segi keterampilannya, seperti itu. Jadi tetap dikembalikan ke kebutuhan sekolah masing-masing, sehingga dikatakan apakah layak atau tidak, apakah dapat diterima atau tidak, jadi tetap kembali ke kebutuhan sekolah. Itu Pak. Ya, bagus. Ya, ini diskusi yang menarik. Sebelum masuk ke pertanyaan kedua, saya ingin menyinggung juga
karena apa yang disampaikan Bu Kartika, kemudian Bu Risa, kemudian Pak Aizil merespon pertanyaan Pak Arif sangat bagus ya. Jadi memang yang perlu untuk kita perhatikan dalam konsepsi kurikulum ini adalah kita harus siap dengan perubahan yang paling penting. Namun kenyataannya belum banyak guru-guru kita ini sadar bahwa kurikulum itu sangat sensitif, jadi sangat sensitif untuk belajar sensitif. Jadi dia akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Semakin cepat zaman itu berkembang, maka semakin cepat pula kurikulum ini mengalami perubahan. Dengan catatan kurikulum yang disiapkan tidak dibuat secara umum, ya. Sehingga kalau kita perhatikan, jika kita bandingkan dengan beberapa negara seperti di Jepang, di Amerika, mungkin perubahan kurikulumnya relatif lebih lambat, karena mereka sudah bisa memprediksi perubahan-perubahan apa yang akan dihadapi oleh masyarakat mereka, sehingga guru di sana cenderung lebih dalam tanda petik tenang ya dalam menyikapi perubahan keadaan, karena memang sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Nah, salah satu kelemahan dari kita adalah kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di depan kita, apa yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Jadi predicting skill kita ini sangat rendah, ya kan? Atau forecasting skill kita ini sangat rendah. Kita belum mampu untuk melihat ke depan kira-kira yang akan dialami oleh bangsa ini. Nah, kita sering gaduh, kita sering panik. Nah, salah satu representasi kegaduhan panik adalah perubahan kurikulum yang berkesan sangat tiba-tiba, sangat mendadak. Sehingga banyak sekali akan muncul pro kontra dalam merespon perubahan kurikulum itu. Mohon maaf, terutama para guru yang sudah out of time gitu ya, yang lifetime-nya sudah tinggal sedikit begitu, yang sudah masa-masa juta itu, karena beliau sudah merasa nyaman dengan situasi. Pada saat dia berhadapan dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berubah, maka beliau sudah tidak mengikuti. Nah, ini tantangan tersendiri untuk bangsa kita tentunya. Kenapa? Karena guru itu pelaksana kurikulum. Pada saat mereka tidak mampu berbuat banyak dengan perubahan yang terjadi di depannya, ya otomatis semua akan berhenti sesuatu menjadi produknya. Sesuatu untuk menerima produknya, desainer. Kurikulum desain itu adalah guru. Orang yang merancang dan menerapkan kurikulum itu pada guru. Ya, dari pusat itu masih menjadi bahan. Ya, Bapak Ibu kalau melihat kurikulum yang kita terima itu kan kurikulum pesat yang sudah disiapkan dari pusat kemudian diberikan kepada kita. Nah, kita harus menjadi guru-guru yang kreatif. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan kurikulum ini bisa dinikmati sesuai dengan karakteristik, bisa sesuai dengan keunggulan yang dibicarakan oleh Pak Arif tadi, ya? Bisa sesuai dengan kondisi yang disampaikan oleh Kartu Kartika dan Indonesia. Nah, ini menarik sekali. Saya kita diperkenankan untuk mengolah kurikulum itu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Jadi kita bisa memainkan kurikulum sesuai dengan porsi dan komposisi. Jadi kita punya kewenangan untuk itu. Misalnya satu contoh misalnya, apa boleh ada materi yang dihilangkan? Oh, jangan kalau seperti itu rasanya ekstrim sekali. Walaupun kita punya kesempatan, dan kita juga harus memperhatikan ketentuan. Ya, kalau dalam kurikulum itu ada mata pelajarannya harus ada yang biarkan ada, jangan sampai dihilangkan dari ketentuan. Itu dari ketentuan. Nah, kalau kita sesuaikan dengan konteksnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan, silakan. Sebenarnya boleh sampai kita tadi. Kalau dalam pembelajaran IPA itu ada 10 materi, misalnya IPA atau SMP. Terus kemudian kita merasa bahwa 10 materi itu ternyata ada yang saling bisa kita satukan, yang bisa kita saling integrasikan misalnya. Artinya pada saat kita berbicara tentang fotosintesis, kita tidak perlu bicara lagi tentang konsep energi, karena energi itu bisa kita komunikasikan langsung. Tidak perlu harus menjaga waktu khusus dalam membahas tentang energi.
atau membahas tentang yang lainnya yang dia memiliki irisan. Nah, yang seperti itu menjadi kebijakan kita untuk bisa mendesain kurikulum sesuai dengan kondisi kebutuhan kita. Artinya apa? Secara paket tetap sama, tapi secara pengelolaan kita bisa menyesuaikan. Itu yang diharapkan. Sehingga Bapak Ibu diharapkan untuk terampil mengenali kebutuhan, terampil mengenali keunggulan, supaya sekolah Ibu Kartika dengan sekolah Ibu Devi punya keunggulan yang berbeda. Tapi tidak perlu meniru kurikulumnya. Kita bisa menawarkan kurikulum yang berbeda juga. Mungkin Bu Kartika lebih mengedepankan tentang teknologinya, IT-nya, sehingga dalam konsep dan konteks pembelajarannya lebih diorientasikan ke sana. Di sekolahnya Bu Devi lebih banyak diorientasikan pada aspek-aspek lingkungannya. Iya kan? Di sekolahnya Bu Devi lebih dekat pada aspek religiusnya. Nah, yang seperti itu bisa kita cari celah-celahnya gitu ya. Sehingga kita akan tetap bisa melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang ditetapkan di kurikulum. Kurikulum bisa kita adaptasi, kurikulum bisa kita modifikasi. Namun standar jangan sampai dikurangi. Ya, ini yang perlu kita catat. Standar jangan sampai dikurangi karena Bapak Ibu punya ketentuan, punya aturan. Jadi kalau sudah standar secara nasional, itu jangan sampai diubah gitu. Karena standar itu kan patokan yang paling sedikit ya, paling bawah. Kalau Bapak Ibu ada di atasnya silakan, tapi jangan sampai di bawahnya. Nah, ini yang saya tekankan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arif. Jadi sekali lagi kalau ingin menemukan sebuah indikator bagaimana Pak kita bisa mengatakan layak dan dapat diterima, yang jelas layak itu kan ya sesuai. Layak itu berdasarkan indikator-indikator yang sudah disepakati, ya kan? Apa yang dikatakan layak itu? Oh, kurikulum itu bisa diterapkan di sekolah tersebut, ya. Terus kemudian kurikulum itu bisa diikuti oleh semua warga sekolah. Karena konsepsi kurikulum itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, namun dalam skala umum proses pendidikan sebenarnya yang harus diperhatikan di situ. Ada faktor-faktor yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, itu juga harus kelihatan, begitu ya, harus kelihatan. Kalau misalnya Bu Kartika menekankan dari pasien yang ambil 60% untuk pengetahuan, 40% untuk sikap, silakan saja. Bisa dikomposisikan yang paling utama adalah standar tetap di materinya berapa banyak? Sudah 10 Pak. 10 materi itu apakah harus disampaikan semua? Tidak. Kita bisa melihat jika itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah menjadi pengalaman belajar bagi siswa yang sudah dia jalankan. Yang mungkin tidak perlu kita berikan jangka waktu yang cukup banyak untuk melakukan sesuatu misalnya. Pada saat siswa kita berikan keterampilan tentang listrik misalnya. Di IPA itu kan juga ada materi listrik. Artinya jika kita berikan itu tidak perlu kita ulang lagi, kita berikan materi lagi yang serupa. Mungkin kita tinggal berikan advance assignment, tugas-tugas yang lanjutan begitu. Itu saya rasa akan jauh lebih menarik gitu. Nah, ini yang saya rasa penting sekali untuk berarti. Terus kemudian dapat diterima ya semuanya bisa menerima kurikulum itu Pak Arif ya. Jadi saya rasa menerima itu ya bisa menerapkan gitu ya, bisa menerapkan itu kalau ekonomi dan akan kelihatan impact, kelihatan dampak di sekolah kita. Jadi kalau kita perhatikan mohon maaf ini yang seringkali saya temui antara kurikulum yang diterapkan dengan karakteristik sekolah itu kadang-kadang nyambung. Belum kelihatan. Coba kalau saya bukan ketika itu sudah pengalaman dengan mengajar di sekolah, guru FIA juga mungkin, guru saya dan kawan-kawan semua ada juga. Jadi kalau kita cermati antara kurikulum dengan karakteristik sekolah kadang-kadang nyambung. Jadi kita sekedar melaksanakan kurikulum nasional tanpa ada upaya untuk mengaitkan dan menjadikan bagaimana orang itu akan mengenal sekolah itu dari pembelajaran yang kita lakukan. Salah satu contoh misalnya sekolah Insan Mulia ya Bu Kartika ya.
Iya, jadi dia mengembangkan kurikulum berbasis lingkungan. Nah, terus mohon maaf sekarang sudah berkembang tapi sebenarnya alhamdulillah sekarang ada banyak sekolah-sekolah yang sudah sadar dengan keberadaannya, sadar dengan eksistensinya, sehingga benar-benar berani untuk menjadikan bahwa kurikulum itu menjadi identitas gitu. Jadi pada saat orang melihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum, orang bisa tahu, oh ini adalah salah satu dari sekolahnya begini atau Fazil dan seterusnya. Jadi pada saat kita bertanya apa sih dari formula sekolah ini, kita bisa menjelaskan, oh Pak, kami lebih banyak memberikan kesempatan siswa untuk care dengan situasi masyarakat, sehingga pembelajaran yang kami lakukan hanya melibatkan masyarakat, melibatkan lingkungan, misalnya begitu. Nah, itu menjadi sesuatu informasi yang sangat menarik, dan nantinya akan bisa menjadi karakteristik yang baik dari sekolah kita, sehingga pada saat orang bertanya atau kita bertanya pada wali Pak, kenapa menyekolahkan anak di sekolah saya? Itu bukan karena dari wali itu bukan kita, tapi ada sesuatu yang dipenuhkan dari sekolah juga kita. Nah itu diharapkan sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kenyataannya memang hal ini masih belum banyak berkembang di masyarakat itu. Jadi mereka masih cenderung sekolah itu melihat negerinya yang pertama, karena dianggap kalau apa itu program itu kan relatif diakui gitu ya, negara dan dianggap sebenarnya kalau kita amati sekolah-sekolah yang notabene dikelola oleh swasta, baik itu oleh lembaga agama seperti sekolah Jakarta, mungkin di sekolah Katolik, di sekolahnya Bu Rofia, di sekolah pesantren, itu cenderung lebih punya insight yang menarik ya. Sebenarnya itu masyarakat, tapi kenyataannya masih kalah dengan identitas negerinya tadi. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan untuk kita bagaimana supaya sekolah-sekolah itu menjadi pertimbangan juga bagi orang tua. Jadi kalau misalnya kita, anak-anak kita tidak bisa ke sekolah negeri, ya masih punya harapan bahwa mereka masih bisa berkembang, masih bisa sukses gitu. Jadi yang menjadikan susah bukan karena identitas atau statusnya itu dari swastanya, tapi memang dari mutu pendidikan yang ditawarkan di masing-masing sekolah yang berjalan. Mungkin itu ya Pak Arif Rahmat sebagai tambahan untuk menguatkan apa yang ditanyakan oleh Pak Arif dan sudah direkomendasi seluruh Kartika, Kurisa, maupun Pak Izzo. Cukup ya Pak Arif ya? Iya, kata nuwun Bapak. Ya, sangat jelas. Ya, nanti akan kita coba tunjukkan satu model yang nanti Bapak Ibu dapat apa dengan tugas membuat itu. Oke, yang pertanyaan dari Bu Devi yang berkaitan dengan desain kurikulum harus terkait dengan masyarakat, dari kenalan dan itu. Terus coba saya minta tahu direspon oleh Bu Kartika, Bu Risa, atau Pak Izzo. Bapak izin menanggapi Bapak pertanyaan dari yang kurikulum sudah ditetapkan secara nasional, bagaimana mengaitkan dengan bidang lokal. Tapi sudah sempat dijelaskan oleh berusaha salah satu pendekatannya dapat berbasis daerah. Jadi bergantung dari guru-gurunya itu kreativitas para guru untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di daerah yang jauh agak. Selanjutnya pertanyaan yang dari Bu Rofi tapi juga disinggung juga yang terkait strategi pembelajaran, apakah menunjukkan eksistensi sekolah sudah dijawab oleh dengan Bapak. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Bu Risa Bu Rofi juga yang berkaitan dengan kemasyarakatan, mungkin bisa ditambahi sama teman-teman Bu Kartika maupun Bu Risa. Saya kembalikan. Silakan Bu Kartika dan Bu Risa. Iya, terima kasih Pak Izin. Saya mau coba menjawab pertanyaan dari Bu Devi Bapak terkait tentang kaitan antara kurikulum nasional dengan kearifan lokal. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya pada prinsipnya kurikulum yang saat ini sudah ditetapkan pemerintah itu secara konsep sudah memenuhi standar pendidikan yang
bisa layak dan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Jadi dibandingkan kurikulum sebenarnya menurut pendapat saya untuk kurikulum saat ini itu lebih luas, lebih fleksibel dan lebih menerima kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi tergantung benar apa yang disampaikan oleh Pak Isyur. Jadi untuk kerangka-kerangkanya itu sudah ditentukan oleh nasional, secara nasional, namun bagaimana seorang guru atau pendidik itu mengembangkan dari kerangka-kerangka yang sudah ada itu bisa dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal atau kebutuhan peserta didik maupun kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Artinya gini, kalau kita lihat di kerangka kurikulum saat ini itu ada yang namanya muatan lokal. Nah, jadi di kurikulum 2013 itu maupun kurikulum Merdeka itu di dalamnya mengandung muatan lokal itu setiap daerah bisa memasukkan atau menambahkan muatan-muatan lokal berbasis kearifan lokal yang nantinya bisa menambah wawasan pengetahuan siswa sesuai dengan kondisi lingkungan daerah masing-masing. Misalkan di Jawa Timur berarti kalau di tempat saya itu ada muatan lokal bahasa Jawa, terus ada juga bahasa Arab sesuai dengan kebutuhan peserta didik di tempat saya bekerja. Mungkin untuk di daerah lain bisa ditambahkan bahasa Sunda atau bahasa yang lain, atau bisa nanti di mata pelajaran seni budaya itu juga bisa dikaitkan dengan kearifan lokal di daerah. Selain itu, apakah hanya untuk bahasa dan seni tidak? Kalau menurut saya untuk kurikulum kearifan lokal ini bisa untuk semua mata pelajaran, tergantung dengan gurunya masing-masing apakah bisa mengembangkan dengan baik atau tidak. Karena seperti ini, kalau di IPA, kalau kan kita tidak bisa menyamakan kearifan lokal di daerah Jawa Timur dengan daerah yang ada di misalkan di daerah Papua, misalkan hal-hal pengukuran sendiri. Jadi tidak mungkin kita menyajikan alat ukur jangka sorong, ukur spektrometer di mana di daerah tersebut itu justru tidak pernah digunakan. Mereka menggunakan alat-alat daerah. Mungkin kearifan lokal itu, alat pengukuran daerah itu bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran di dalam kelasnya. Nanti pembelajaran itu lebih kontekstual sehingga bisa bermakna untuk anak-anak. Itu kalau menurut saya, untuk yang pertanyaannya Devian, mungkin kita bisa menangkan. Betul. Ya, baik, terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Rusna, Pak Isyur juga. Kalau dari saya, tentunya sudah disampaikan semua oleh Pak Isyur dan Bu Nisa terkait dengan implementasi kurikulum nasional yang harus berdasarkan masyarakat gitu ya. Jadi ini memang kebutuhan kurikulum menurut saya memang harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat ya. Jadi standar kurikulum nasional itu sudah bagus, sehingga tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kebutuhan kita tidak, kalau menurut saya sih tidak usah bicara tentang masing-masing daerah ya, kebutuhan masing-masing sekolah gitu ya. Katakanlah saja di Surabaya itu sendiri banyak sekali sekolah gitu. Katakanlah saya sekolah swasta gitu ya. Ada istilahnya dalam tanda kutip rival gitu ya Pak ya, istilahnya sekolah lain dekat sekolah saya gitu ya. Ciri khas mungkin yang paling dekat dengan sekolah saya mungkin kalau sebut merek Tetra gitu ya Pak ya. Mungkin Tetra ini berbasis gitu ya sekolah. Jadi dia mengunggulkan objek secara agama dari segi agama. Nah sementara kalau sekolah saya basisnya adalah Mandarin. Jadi ya bahasa Tionghoa, sehingga yang diperkuat adalah bahasa Tionghoa. Kita istilahnya menekankan ya 11 jam pelajaran itu bahasa Tionghoa. Jadi nanti anak-anak begitu sekolah di SMP Terusan, luar dari Terusan, nanti mereka bisa fluent gitu ya dalam bahasa Tionghoa. Nah sementara kalau Petra mungkin mereka secara agama, secara nulis yang umum, general itu mereka akan kuat di situ, tapi Mandarin kalah gitu. Jadi ini juga sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan Rosi tentang eksistensi sekolah. Jadi ya ini juga semacam dalam tanda kutip daya jual sekolah ya. Kurikulum ini adalah daya jual sekolah termasuk dalam hal persaingan mungkin ya Pak ya. Jadi karena kami melihat bahwa yang diunggulkan itu adalah bahasa Mandarin, sehingga kami mengimplementasikan betul kurikulum 13, tetapi muatan lokal yang ditekankan adalah bahasa Tionghoa seperti itu.
Jadi ini merupakan ya istilahnya eksistensi sekolah juga gitu. Selain juga mengimplementasikan kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar di sekolah kami. Seperti itu. Itu yang ada dari saya. Terima kasih Bu Kartika, saya rasa sudah lengkap. Namun ada satu yang mungkin menarik sekali kalau boleh saya sampaikan seperti yang dijelaskan oleh Bu Risa itu Pak Bu Kartika. Kurikulum yang sudah dikembangkan di sekolah rasanya semuanya sudah bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhannya saja. Kadang-kadang tidak jarang ada muatan-muatan baru yang ada menjadi beban tersendiri. Iya, muatan-muatan baru menjadi beban tersendiri. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang perlu untuk kita sikapi. Paling tidak secara bobot materi itu mungkin bisa kita kurangi, walaupun mungkin ada tambahan materi. Saya contoh begini. Seperti tulis Umar menyampaikan adanya kurikulum tentang muatan lokal ya bahasa Jawa gitu ya, terus nanti ada kurikulum lagi yang terkait dengan apa dan seterusnya begitu. Nah, kalau misalnya itu harus di luar konteks IPA, fisika, saya rasa silakan, tidak apa, karena tidak akan mungkin untuk bisa kita satukan. Tapi kalau misalnya itu bisa kita lakukan jauh lebih bagus. Satu misalnya begini. Pada saat ada muatan lokal tentang seni, ya, sebenarnya materi ini itu bisa juga kita manfaatkan sebagai materi yang menjadi bagian dari materi fisika yang kita ajarkan begitu. Jadi ada bab-bab tertentu yang sebenarnya bisa kita lakukan pada saat kita mengajar tentang seni musik misalnya. Kita mungkin akan menjelaskan tentang nada. Nah, itu sekaligus kita bisa mengajarkan tentang materi IPA, misalnya begitu. Nah, ini yang saya rasa menarik sekali. Artinya apa? Karakteristik kurikulum yang kita tawarkan itu benar-benar bisa menyatu ya dengan konsep. Jadi tidak seperti misalnya kita punya kurikulum untuk kita tambahin saja, tidak. Tapi benar-benar kurikulum yang dimiliki sekolah sudah kita modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan konsep kita. Ya, satu contoh misalnya pada saat di situ menggunakan bahasa Tionghoa, suatu saat bukan kita mengajar materi fisika atau materi IPA yang menggunakan bahasa Tionghoa itu dulu. Ya, artinya kan kita bisa mengefektifkan proses. Ya, kalau kita ngomong bahasa Tionghoa tidak perlu bicara bahasa saja, tapi dia bisa kita manfaatkan juga dalam proses pembelajaran. Mengapa tidak? Bahasa Inggris juga seperti itu. Mengapa kalau misalnya di situ memang prioritas satu bahasa Inggris mengajarkan masih menggunakan bahasa lokal misalnya, walaupun mungkin tidak perlu juga ke bahasa Inggris. Tapi pada saat tertentu itu bisa kita lakukan begitu. Dan itu menjadikan anak semakin yakin dan semakin tahu dengan keberadaan. Karena kadang-kadang salah satu hal yang masih menjadi tantangan ini adalah bagaimana menjadikan anak sadar untuk belajar IPA. Seolah-olah IPA itu kan satu kelompok yang eksklusif, yang tidak bisa dimudahi dengan hal-hal lain gitu ya, dan bisa dicampur dengan hal-hal lainnya yang seringkali menjadikan pada saat kita berbicara tentang kehidupan yang lebih realistis, anak-anak kita kesulitan menghubungkan dengan materi IPA. Jadi kontekstualnya ini masih belum kelihatan. Nah, untuk kontekstual bisa kita realisasikan dalam berbagai macam hal. Jadi karena segala sesuatu yang dikerjakan sebenarnya bisa kita kaitkan dengan bidang keilmuan. Nah, ini yang rasanya kita perlu kembali perhatikan apakah kurikulum ini sudah seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, mungkin kalau boleh saya sampaikan pada saat sekarang tren mobil pembelajaran yang benar-benar ditekankan pemerintah ada dua, yaitu problem based learning dan project based learning. Jadi Bapak-Ibu diharapkan untuk bisa mengoptimalkan dengan dua model itu. Sebenarnya untuk melihat penerapan model ini memang harus bijaksana ya. Jadi jangan sampai kita melihat ini dalam sebuah perspektif yang kaku. Kaku itu artinya
kita harus fokus dengan struktur materi baru memutuskan modelnya. Dalam konteks ini sebenarnya menjadi prioritas adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melatih sistem operasi menyelesaikan masalah. Sehingga pada saat kita mengajarkan sebuah materi kepada siswa, maka jangan lupa untuk mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bahwa apa yang dia pelajari sangat berkaitan dengan apa yang ada di masyarakat. Kemudian kita kembali ke profil yang ada, kemudian kita kembali ke profil yang ada. Nah, ini yang saya rasa penting sekali. Saya berkali-kali mengamati, karena berkali-kali saya juga di sekolah-sekolah untuk melihat bagaimana guru itu merancang pembelajaran. Karena sudah ibu ya dari guru saya. Sedikit guru itu kadang-kadang hanya terkesan teknis saja. Kalau merancang sebuah perangkat pembelajaran teknis saja. Jadi jiwanya itu belum masuk di situ. Kenapa? Karena antara yang ditulis dengan apa yang pasti tidak sama. Nah, ini yang kelihatannya sangat perlu untuk dicermati kembali. Insya Allah mulai dari saat kita di dari para calon fasilitator daerah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ada yang terlibat di situ. Karena saya juga akan di situ. Saya akan mengawal para calon fasda yang akan mengimplementasikan kurikulum lain. Ya. Jadi kalau mulai besok sampai lusa dari sekitar 3 hari sampai hari Kamis. Nah, ini menjadi satu pengalaman. Saya kemarin mendapat tawaran saya rasa sangat penting untuk saya karena saya juga punya pengalaman di proses pendampingan pelatihan guru IPA yang saya rasa juga bagus. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya menarik gitu ya. Mengapa kurikulum harus dikembangkan sebagai kurikulum lain. Nah, ini juga tadi Pak Ari juga sempat menyinggung masalah itu. Dan saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu masalah ini. Jadi ibaratnya kalau kita dianggap sebagai lomba lari, kita masuk ke negara jauh sekarang. Jadi kita ada di belakang atau di putaran yang sebelumnya. Kita masih tidak jauh. Kita mengapresiasi upaya Mas Menteri kita untuk mengakselerasi walaupun mungkin tidak semua bisa menerima. Jadi yang seperti ini membuat namanya desahan, rasa capek, jengkel, seolah apa yang dilakukan oleh para guru tidak ada nilainya. Itu muncul di mana-mana. Rasa capek, rasa lelah, rasa kesal, seolah guru yang bekerja dari ada di mana-mana. Nah, ini sebenarnya perlu untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi kita para guru memang harus care dengan perubahan. Harus punya kesadaran bahwa yang kita hadapi ini perubahan. Jadi kita ini garda terdepan. Bapak ini garda terdepan. Pada saat bangsa ini ada masalah apapun, pertama kali yang bertanggung jawab guru yang bertanggung jawab. Bukan para penjahat, guru yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang punya kemampuan untuk bisa menganalisis, mengkondisikan, terus kemudian menyiapkan banyak guru. Jadi guru itu, ya tidak bisa dikatakan, jasanya besar banget. Jadi memang tidak salah kalau dinyatakan kita sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ini baru terasa seperti saat ini, sudah Bapak Ibu lihat. Pada saat situasi pandemi seperti sekarang, bagaimana guru, ini memang saya berbicara artikel dengan anak, bagaimana kemampuan teknologi pilihan teknologi guru IPA, antara sekolah pandemi dengan sekolah pandemi. Ya ada peningkatan. Guru-guru yang sudah masuk di zona nyaman itu, walaupun situasi seperti apa, masih ada kemauan untuk menyesuaikan. Sehingga pada saat kita lihat ternyata memang ada perbedaan. Jadi sekarang ini akibat pandemi itu kemampuan teknologi pedagogi dan teknologi sekaligus meningkat. Kenapa? Karena mereka harus mau namun membaca sendiri, membuat sebuah bahan pembelajaran gitu ya, yang bisa dipahami oleh siswa yang pacaran, butuh guru anaknya, guru suaminya, guru istrinya, gitu. Sahih-sahih yang pacaran seperti saya itu bisa memberikan ke siswa saya itu luar biasa. Jadi dampaknya memang besar sebenarnya. Nah, apapun alasannya ya tetap guru yang menjadi garda terdepan untuk
kondisikan semua. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian ini menjadi satu insight yang sangat bagus ya untuk kita. Memang kita apapun alasannya kita masih tertinggal itu kita akui. Tapi kita tidak usah terlalu khawatir gitu ya. Yang penting ini penting sekali untuk saya kita masih harus menyadari siapa kita. Jadi kita harus punya pikiran yang realistis. Kita tidak perlu menjadi warga negara lain. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Tapi kita menjadi kita sebagai guru-guru yang Indonesia. Guru-guru yang berbahasa adalah orang Indonesia. Dengan semua karakteristiknya. Makanya dari Bapak Ibu di sekolah manapun ada pendidikan pesantren, pendidikan seperti itu artinya rendah, tapi bedanya kita ini sangat boleh bergerak. Ini sangat boleh bergerak. Makanya kita tidak harus menanya. Yang penting kita laksanakan semuanya sesuai dengan ketentuan. Yang membedakan itu persistensinya sebenarnya antara kita dengan mereka. Kita ini bukan, mohon maaf ya kalau saya katakan, kita ini bukan guru-guru yang umur kadang-kadang. Ya dari 10 orang itu kita baru ada 2-3 ya. Sama mereka tidak. Saya di Jepang beberapa lebih. Saya melihat guru Jepang. Saya ketemu langsung. Saya ketemu dari kelas. Waktu saya diundang ke Bayam. Ini insya Allah tahun depan kita akan ada kegiatan lagi. Insya Allah di Mongolia. Ya saya belum tahu apakah saya yang diundang ke Bayam. Tapi kemarin waktu pertama dengan Prof. Fuji dan tim itu kita sempat disampaikan. Kalau saya bikin we have to face-to-face meeting gitu kan. Di Mongolia. Saya sempat gitu. Karena kalau saya baru kesana pasti saya nggak bisa beli tiket. Itu juga. Iya juga gitu ya. Karena ya dulu seperti itu ya. Ya akibat dua baik dari para murid, para mahasiswa akhirnya kita mendapatkan kesempatan keluar negeri. Padahal saya itu mau itu pergi ke yang lainnya, mau ngomong saya sudah pernah datang. Saya pergi ke negara kita sekarang ke kemana bisa kemana merintis itu tapi kita tawarkan tahun 2021 bisa selesai sana tapi karena situasi COVID belum berani. Akhirnya dimundurkan 2022. Ternyata 2022 ada konflik internal di mereka jadi ya. Jadi gimana ada itu? Tapi tidak masalah saya rasa. Oke Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu untuk saya tekankan. Dan ini yang terakhir, saya akan mencoba untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu terkait dengan desain kurikulum yang dikembangkan ya, supaya Bapak Ibu sudah mulai bersiap dari sekarang dan nanti tidak dalam bahasa dan kehidupan kalau kami tugaskan dengan Pak Nadi untuk membuat itu. Kebetulan saya dan Pak Nadi ini konsepnya sama ya, sama-sama memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa lebih bisa menunjukkan karakteristiknya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang sudah punya saja mengekor dia itu ya, ada sesuatu yang bisa terdapat. Maaf ya, kita harus membuka WA. Saya pengen membuka dokumen di WA supaya mudah terakses. Ya, jadi Bapak Ibu akan kita tugaskan untuk membuat ya, sebuah kurikulum. Silakan Bapak Ibu nanti mau masukkan apapun. Ya. Jadi kalau misalnya bisa sesuai dengan konteks yang ada di sekolah, saya rasa akan jauh lebih bagus. Seperti kita nanti bisa. Dan mungkin juga bisa menawarkan sesuatu yang baru dalam rancangan kurikulum. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, ini namanya. Nama ini hasil inspirasi ya, saat lawan kurikulum evaluasi ya. Jadi kebetulan di dunia saya dengan Pak Nadi. Dan sekarang sedang kita make up ya, kita perbaiki untuk kita publikasikan.
Ya, jadi saya tunjukkan terkait dengan bagaimana desain kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi nama sunflower ini terinspirasi karena seperti Tuhan matahari yang saya bilang gitu, bagi kasih nama dan sunflower kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu akan harus bisa mendesain sebuah model kurikulum yang menurut Bapak Ibu bisa menjadi solusi dari masalah yang berkembang sekarang. Jadi mulai sekarang kita sudah benar-benar mengkritisi seperti yang ada di sekolah masing-masing. Kalau saya belum punya sekolah ya silakan saja mencermati, melakukan studi berat dan seterusnya sampai bisa mendesain sebuah konsepsi kurikulum yang harapannya bisa memenuhi tugas minimal di perencanaan juga bisa dikembangkan ke sekolah masing-masing. Bahkan kalau misalnya ada yang Pak, saya tertarik untuk menjadikan tesis saya, saya sangat menjunjung tinggi, terima kasih kalau ada yang mau melakukan penelitian tentang pengembangan kurikulum. Oke, mungkin itu sebagai informasi terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa kurikulum selanjutnya. Seperti waktu saya pertama kali ke Korea waktu itu, Pak. Jadi waktu kita mau melihat seperti transit Korea itu pada waktu konsentrasi. Jadi saya sudah menikmati temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Itu saya itu berada. Saya kan orang tropis ya, karena salju ya. Dan baru tahu salju itu ini baru tahu. Kalau hujannya saya tahu itu bisa salju lebih benar. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari diskusi sangat menarik. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua bersemangat dan bagi mereka yang masih belum banyak berkontribusi dalam perkuliahan, saya berharap mengambil peran karena ini sangat penting. Dan perlu saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu ada saudara kerabat maupun kolega yang berencana untuk melakukan studi S2-nya di Prodi Pendidikan Sains. Saya persilakan untuk diinfokan, insya Allah brosur dalam bentuk kesempatan bisa kami sampaikan. Sehingga kita berharap untuk tahun-tahun ini dalam akan datang semakin banyak teman-teman mahasiswa yang berkesempatan melanjutkan studi di Prodi Pendidikan Sains Bahasa dan Indonesia. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menjadi testimoni nanti bisa cerita apa itu. Jadi tolong ceritakan jelek-jeleknya, diceritakan apa itu sudah. Tidak usah kuliah di Indonesia, masalah gampang keluarnya susah. Ya semoga kita hapus ya, jadi kami berharap Bapak Ibu yang masih banyak di luar gitu ya. Jadi jangan sampai ceritanya di dalam. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, dari waktunya ya. Oke, terima kasih. Yang akan berkelas siapa? Robotika ya? Oke. Ya, sudah tidak apa-apa. Nanti mungkin sudah selesai. Oh iya, terus sebelum saya akhiri, saya minta Bapak Ibu untuk melakukan kajian ya pada kurikulum di sekolah Bapak Ibu. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala? Ya, coba kita lihat bersama-sama nanti mungkin sambil diskusi kita bisa saling menyampaikan ini apa yang menjadi kendala, terus kemudian apa solusi yang sudah dalam masalah ini dan bagaimana hasilnya begitu. Jadi kita bisa melihat terkait dengan kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Ya, saya rasa ini bisa menjadi satu informasi yang menarik untuk kita semua. Karena mungkin tidak banyak di antara kita yang punya pengalaman tentang pengembangan kurikulum dan seterusnya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.